Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri dengan Mas Desa Samir, MPN 232330. Saya Nisa Fajari, MPN 0362. Saya Andika 357. Kajian hasil penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini digunakan sebagai sumber lapor dari hasil penelitian yang kemudian dapat digunakan dan juga diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehingga penelitian terdahulu ini juga bisa dapat diartikan sebagai sumber inspirasi yang kemudian dapat membantu lancarnya penelitian. Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk mengetahui bagaimana keilmuan atau permasalahan yang akan diteliti dan yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. 2. Penelitian terdahulu mampu memperkuat atau mendukung kekuatan yang penelitian yang akan dilakukan karena referensi ilmiah yang memiliki relevansi sehingga penelitiannya lebih kuat dan benar. 3. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki manfaat yaitu dapat digambarkan secara jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian lain yang sebelumnya pernah ada, sehingga penelitian ini memiliki kemiripan sehingga dapat terhindar dari plagiarisme atau Yang kedua, cara membuat penelitian terdahulu. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk membuat atau menulis penelitian terdahulu. 1. Mencari judul sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik judul penelitian pada website jurnal yang resmi dan dilengkapi dengan variabel atau konsep penelitian yang akan Anda lakukan. Setelah itu akan muncul berbagai jurnal dan sertasi dan pilih salah satu tautan yang ada di mesin pencarian tersebut. 2. Buka abstrak. Setelah menemukan judul yang sesuai, unduh atau buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Pada bagian abstrak tersebut terlihat seluruh isi dan maksud dari penelitian yang pernah dilakukan dan Anda akan menemukan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian dan kesimpulan. 3. Tulis studi pendahuluan. Setelah menemukan abstrak, Anda kemudian bisa menulis studi pendahuluan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. 4. Bandingkan. Kemudian buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini adalah contoh bagaimana cara menulis atau membuat penelitian terdahulu menggunakan bentuk paragraf dan juga bentuk tabel. Selanjutnya ada landasan teori dan penelitian teori. Landasan teori atau penelitian teori adalah bagian penting dalam suatu karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau makalah penelitian. Bagian ini berisi kumpulan teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan digunakan untuk mendasari atau memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan landasan teori yaitu 1. Memberi dasar yang kuat di penelitian. 2. Membantu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. 3. Menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. 4. Menunjukkan bahwa peneliti memahami konteks teoritis dari topik yang diteliti. Isi landasan teori biasanya mencakup teori utama yang relevan, terus definisi dari konsep-konsep penting, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir jika diperlukan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Artinya kerangka alur logis yang menunjukkan hubungan antara teori tersebut, karya penelitian, serta bagaimana teori tersebut dalam
pembelajaran interaktif media yang sesuai akan meningkatkan minat dan perhatian siswa sehingga berdampak pada Selanjutnya yang terakhir adalah hipotesis. Kata hipotesis merujuk pada dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan awal melalui penerapan eksperimen. Dalam konteksnya hipotesis biasanya terdapat pernyataan yang bisa berusia singkatnya. Contoh bentuk umum hipotesis. Hipotesis nol sangat berhubungan dengan antara dua variabel. Hipotesis alternatif ada hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Contoh hasil selanjutnya hubungan variabel terhadap hipotesis nol ada berhubungan berpengaruh terhadap Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.